masyarakat ya kita harus bukan masalah ilegal atau tidak begitu, tapi yang jelas ya masyarakat sudah puluhan tahun di situ begitu kan ya, bertanam di situ begitu kan. Sehubungan dengan undangan yang bersifat sangat penting, maka kehadiran saudara diminta tidak diwakili. Tulis surat undangan itu dengan keterangan sifat penting. Selamat tinggal pribumi di IKN. Selamat datang Cina, Singapura. Selamat datang Cina, Tiongkok. Selamat datang di Indo-Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di Indonesia Radio. Para sobat, sangat viral di berbagai media sosial, di mana pribumi-pribumi yang telah tinggal dan mendiami puluhan tahun di seputaran proyek IKN, kini ada yang ditangkap, bahkan terusir dari tempat tinggalnya sendiri. Bahkan otorita IKN ultimatum 200 warga Pemaluan segera robohkan rumahnya karena masuk kawasan inti IKN. Luar biasa. Apa bedanya rezim Jokowi ini dengan penjajah Belanda? Mirip. Ketika penjajah Belanda juga sama mengusir pribumi-pribumi yang tanah-tanahnya diinginkan oleh penjajah Belanda. Tanah-tanahnya untuk perkebunan penjajah Belanda, maka pribumi wajib minggir. Dan kini terjadi lagi di zaman kemerdekaan. Ya, warga di seputaran IKN sudah puluhan tahun mendiami. Kalau soal sertifikat atau soal surat-surat tanah, ya tidak semua warga pedalaman, warga pinggiran mengurus sertifikat dan surat-surat tanah. Itu kita maklumi karena berbagai keterbatasan, entah itu kemiskinan, entah itu kurangnya pendidikan, di daerah-daerah terpencil termasuk di daerah calon proyek IKN itu. Bukan berarti warga yang tak bersertifikat dengan gampangnya diusir dari IKN. Sementara Jokowi menawarkan lahan-lahan IKN untuk orang-orang Singapura, Cina-Singapura. Silakan Cina-Singapura tinggal di IKN. Di lain waktu datang ke Cina, silakan Cina-Cina dari Tiongkok datang ke IKN. Lah, ente itu presiden mana? Jokowi? Presiden Indonesia? Diragukan. Diragukan. Sejak zaman Pak Karno hingga sebelum Jokowi, setiap presiden pasti membela warga pribumi. Pasti membela warga negara Indonesia. Ini kebalik. Puluhan bahkan ratusan WNI pribumi terusir dari tanahnya di IKN, sementara Jokowi mengundang warga Cina Singapura, warga Cina Tiongkok untuk mendiami IKN. Selamat datang Indo-Cina. Selamat tinggal Indonesia. Ladang itu tidak ada suratnya sama sekali begitu kan. Ya bisa saja nanti menjadi kena mereka begitu kan, bagaimana sawah dan semuanya harus ya disertifikat begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena nampaknya bisa saja negara bisa ambil alih di situ. Hati-hati begitu kan sekarang ini. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ya kita harus bukan masalah ilegal atau tidak begitu, tapi yang jelas ya masyarakat sudah puluhan tahun di situ begitu kan ya, bertanam di situ begitu kan. Para sobat, kita baca dulu tweet dari Muhammad Said Didu. Bapak Presiden yang terhormat, semoga Bapak masih punya sedikit nasionalisme. Ya, admin berharap Jokowi mudah-mudahan masih ada tersisa walaupun cuma 1% cinta Indonesia. Admin berharap walaupun cuma 1% Jokowi masih mengaku bangsa Indonesia yang membela rakyat Indonesia. Kebijakan pemerintah mengusir warga dari IKN dengan alasan nggak punya hak. Tapi saat yang sama Bapak mengundang asing tinggal di IKN dengan memberikan hak guna bangunan 190 tahun. Serta berbagai fasilitas. Kenapa fasilitas tersebut tidak berlaku untuk warga lokal? Tolong Jokowi menjawab. Kok sampeyan begitu teganya
mengusir warga pribumi, warga miskin yang hanya memiliki tanah tak banyak di seputaran proyek IKN, kau usir, harus kau pindahkan karena kau menganggap mereka mengganggu pembangunan IKN. Woi, apa Jokowi lupa sampean itu dibayar dari keringat rakyat Indonesia, bukan keringat rakyat Cina, bukan keringat Cina Singapura, bukan. Mengapa kau begitu tega mengusir warga pribumi bangsamu sendiri? Itu pun kau kalau masih mengaku cinta Indonesia. Dan kau ke Singapura mengundang rakyat Singapura untuk tinggal di IKN. Kau ke Cina untuk mengajak orang Cina tinggal di IKN. Sementara kau usir warga pribumi. Ente itu presiden mana, Jokowi? Masih presiden Indonesia kah? Atau menjadi presiden Indo-Cina? Sehubungan dengan undangan yang bersifat sangat penting, maka kehadiran saudara diminta tidak diwakili. Tulis surat undangan itu dengan keterangan sifat penting. Bahkan dengan adanya ancaman di lembaga otorita IKN yang mendadak mengusir warga asli Pemaluan dengan dalih pembangunan ibu kota baru, mereka diberi waktu 7 hari untuk segera angkat kaki dari wilayah tempat tinggal mereka selama puluhan tahun. Kita baca dulu berita dari Tempo 9 Maret 2024. 9 petani ditangkap. Pejabat Bupati PPU minta warga lokal tidak ganggu proyek IKN. Astagfirullahaladzim. Warga yang telah mendiami puluhan tahun lalu diusir demi proyek IKN, dianggap mengganggu proyek IKN. Pikiranmu dari mana, wahai bupati tersebut? Seharusnya kau sebagai bupati membela wargamu yang terusir dari tanah, dari lahannya yang tak luas itu. Para sobat, kita baca lagi berita masih dari Tempo. Otorita IKN ultimatum 200 warga Pemaluan segera robohkan rumah karena masuk kawasan inti IKN. Astagfirullahaladzim. Wahai otorita IKN, Anda itu bekerja untuk rakyat mana sih? 200 warga yang kau suruh robohkan rumah itu sudah mendiami puluhan tahun di kawasan IKN. Apakah kau ingin mengusir pribumi di sana demi kepentingan Cina Singapura dan Cina Tiongkok untuk mendiami IKN? Berita dari Detik News, Jokowi ajak warga Singapura tinggal di IKN. Bayangkan para sobat, kok tega ya? Kok tega? Ini presiden mana sih? Jokowi itu presiden mana? Presiden Cina Singapura, Cina Tiongkok, atau presiden Indonesia? Satu pihak, satu sisi mengajak warga Singapura tinggal di IKN, di sisi yang lain mengusir pribumi dari IKN. Berita dari CNBC Indonesia, Jokowi promosi 34.000 hektar lahan di IKN ke pengusaha Cina. Bayangkan, begitu dimanjakannya Cina, begitu dimanjakannya Singapura, yang notabene adalah orang-orang Cina, dan kau usir pribumi dari tanah IKN. Bahkan 200 orang kau paksa merobohkan rumahnya sendiri demi IKN. Ingat, catat wahai Jokowi, IKN adalah ibu kota negara Indonesia. Seharusnya dimiliki dan hanya oleh dan untuk rakyat Indonesia, bukan dengan berbagai alasan investor Cina, investor Singapura, bukan. Pembangunan Indonesia, tanah, air, sawah, lahan, menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kemakmuran rakyat Cina. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.